Perdagangan di zaman Majapahit, jalur rempah dan kekayaan Nusantara. Pada abad ke-14, Majapahit tidak hanya dikenal sebagai kerajaan terbesar di Nusantara, tetapi juga sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan Asia Tenggara dengan dunia luar. Kerajaan yang dibangun oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 ini memainkan peran penting dalam perdagangan rempah-rempah yang menjadikan Nusantara sebagai salah satu wilayah terkaya di dunia pada masanya. Namun, sebelum kita lanjutkan, boleh dong tekan tombol subscribe-nya ya, agar Tagar Info semangat selalu dalam menyuguhkan konten-konten menarik lainnya. Majapahit terletak di lokasi strategis di Jawa Timur, dengan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya. Dari sinilah kapal-kapal perdagangan berangkat, membawa rempah-rempah Nusantara yang sangat berharga, seperti pala, cengkeh, lada, dan kayu manis. Komoditas ini menarik minat para pedagang dari seluruh dunia, mulai dari Cina, India, hingga Arab dan Eropa. Rempah-rempah tidak hanya digunakan sebagai bumbu makanan, tetapi juga sebagai obat, parfum, dan bahkan dalam ritual keagamaan. Jalur perdagangan ini dikenal sebagai jalur rempah. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah dibawa ke Malaka, kemudian dilanjutkan ke India, Timur Tengah, hingga Eropa. Di sepanjang jalur ini, setiap pelabuhan menjadi titik persinggahan yang mempertemukan berbagai budaya dan bangsa. Tak heran jika Nusantara, khususnya Majapahit, menjadi pusat pertukaran barang, ide, dan pengaruh budaya. Majapahit tidak hanya menjadi tempat perdagangan rempah-rempah, tetapi juga produk lainnya seperti emas, perak, tembaga, dan kain sutra. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan Cina, yang saat itu berada di bawah dinasti Ming. Kapal-kapal dari Cina membawa barang-barang seperti porselen, sutra, dan obat-obatan yang kemudian ditukar dengan rempah-rempah dan hasil bumi dari Nusantara. Selain Cina, pedagang dari India dan Timur Tengah juga sering berlabuh di pelabuhan Majapahit. Para pedagang ini membawa kain, perhiasan, serta keahlian dalam perdagangan dan seni yang kemudian berbaur dengan budaya lokal. Inilah awal mula terbentuknya hubungan diplomatik dan ekonomi antara Majapahit dan negara-negara lain di Asia. Majapahit, sebuah kerajaan yang memiliki sistem administrasi perdagangan yang sangat maju. Pemerintah kerajaan Majapahit memberlakukan pajak pada setiap barang yang masuk dan keluar dari pelabuhannya. Pajak inilah yang kemudian mengisi kas kerajaan, menjadikan Majapahit salah satu kerajaan terkaya di Nusantara. Selain itu, adanya pasar-pasar besar di wilayah kerajaan juga menjadi tempat utama pertukaran barang antara masyarakat lokal dan pedagang asing. Kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan rempah ini tidak hanya menguntungkan Majapahit, tetapi juga mempengaruhi kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Wilayah-wilayah seperti Maluku yang dikenal sebagai penghasil cengkeh dan pala, serta Sumatera dan Kalimantan menjadi bagian dari jaringan perdagangan Majapahit. Inilah salah satu alasan mengapa Majapahit mampu menguasai sebagian besar Nusantara dan memegang kendali atas jalur perdagangan. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Melalui Sumpah Palapa yang diikrarkan Gajah Mada, kerajaan ini berhasil memperluas kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Penguasaan atas wilayah ini bukan hanya kekuasaan politik, tetapi juga kontrol atas jalur perdagangan rempah-rempah. Dengan menguasai jalur ini, Majapahit memastikan kekayaan terus mengalir ke dalam kerajaannya. Namun, Majapahit pun akhirnya mulai mengalami kemunduran. Pada abad ke-15, persaingan dari Kesultanan Malaka yang berkembang pesat di Semenanjung Malaya, serta konflik internal Majapahit sendiri mulai menggerogoti kekuatan kerajaan ini. Meski demikian, warisan perdagangan rempah-rempah dari Majapahit terus hidup dan menjadi salah satu faktor yang menarik bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda datang ke Nusantara di kemudian hari. Hingga hari ini,
jalur rempah-rempah tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas Nusantara. Perdagangan yang dimulai pada era Majapahit tidak hanya membentuk perekonomian, tetapi juga membuka pintu bagi interaksi budaya, agama, dan teknologi dari berbagai penjuru dunia. Ini adalah bukti bahwa Nusantara sejak zaman dulu telah menjadi pusat peradaban global. Majapahit bukan hanya tentang kejayaan politik, tetapi juga tentang bagaimana perdagangan rempah-rempah membawa Nusantara ke panggung dunia. Dan hingga hari ini, warisan itu masih terasa dalam kekayaan budaya dan sejarah yang kita miliki. Jadi, apakah kalian siap menelusuri jejak kekayaan Nusantara yang telah dimulai sejak ribuan tahun lalu? Tulis di kolom komentar ya, tentang apa saja yang kalian ingin ketahui dari sejarah tanah kelahiran kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar Tagar Info selalu semangat berbagi manfaat melalui video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.